Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Kita kembali lagi di acara Bincang Pilkada. Bersama saya Hasanah Sanghudi sebagai pemimpin redaksi Tribun Pekanbaru dan tribunpekanbaru.com. Tribuners, seperti yang sudah kita lakukan, Bincang Pilkada ini kita akan sedikit berbicara dengan pasangan-pasangan atau calon pemimpin di sejumlah kabupaten yang melakukan pilkada serentak tahun 2020 ini. Di samping saya ini sudah ada satu pasangan calon berasal dari Kabupaten Pelalawan. Nah, di sini masih usia muda, tengah lah ya, seperti masih usia muda. Semoga bisa memberi pencerahan untuk wilayah Pelalawan nantinya. Kita sapa dulu calon kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak Sana. Bang Zukri ya? Iya. Oke, Tribuners, di sebelah saya ini adalah Bang Zukri Misran. Ini adalah pasangan calon bupati untuk Kabupaten Pelalawan dengan nomor urut 2. Bang Zukri ini akan berpasangan dengan Bang Nasarudin yang juga usianya nggak jauh-jauh sekali sih. Tapi sayangnya Bang Nasarudin bagi-bagi tugas dengan Bang Zukri ini untuk hal yang lain. Tapi semoga perbincangan kita ini nanti Bang bisa memberi gambaran seperti apa sih kira-kira Pelalawan itu. Iya. Nah, seperti itu. Tadi perjalanannya dari Kerinci langsung nih Bang? Dari Kerinci. Berarti dari Pangkalan Kerinci. Dari Pangkalan Kerinci. Lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena kan dalam situasi pandemi ini dan juga dalam musim hujan seperti ini kan cukup harus dipertimbangkan itu perjalanan agak jauh ya, kita 1 sampai 2 jam. Untuk pilkada di Kabupaten Pelalawan ini sebetulnya cukup menarik. Ada 4 pasangan calon di sana. Nah, yang satu di sebelah saya ini adalah kenapa kita bisa bilang menarik? Sebenarnya ini adalah semacam bukan rematch ya kali ya, tetapi upaya ulang. Untuk mengulik itu, kita pengen tahu siapa sih Bang Zukri ini dan pasangannya nanti, gitu. Dan apa sih yang akan mereka lakukan untuk Kabupaten Pelalawan? Tunggu setelah break saat ini. Ragam informasi terkini kami hadirkan tiada henti. Simak tribunpekanbaru.com. Oke Tribuners, seperti sudah disampaikan tadi, sebenarnya di Pilkada Kabupaten Pelalawan ini ada hal yang menarik karena wajah calonnya ini sebetulnya bukan wajah baru, ya kan, bukan pemain baru. Mungkin suasananya yang baru gitu ya Bang ya? Ribuan ya? Ribon, oke. Ini bahasanya Bang Zukri ini oke lah, milenial banget, ribon. Oke. Kira-kira apa sih Bang tanggapannya masuk ke wilayah ribon ini? Ya, saya pikir ini kan yang kedua kali saya maju. Tentu, dan saya kan 3 periode jadi anggota DPRD Provinsi Riau. Dan 2 periode maju, 2 kali maju calon bupati, 2 kali berhenti. Tentu ada perbedaan antara anggota DPRD dengan bupati. Jadi sebenarnya alasannya cuma 2 saja. Satu, kenapa saya maju lagi? Karena tidak mau mengecewakan. Ada 67.000 lebih 2015 yang memilih Zukri betul-betul dari hati nurani. Yang kemarin, 5 tahun yang lalu. Jadi saya tidak bagi mereka duit, tapi mereka memilih saya dari hati nurani betul-betul ikhlas. Karena menurut mereka Zukri bisa buat perubahan, insya Allah Zukri akan jadi bupati yang baik, sehingga orang memilih saya. 67.000 lebih. Itu ya? Ya, dengan selisih waktu itu cuma 1.500 suara. Nah, yang kedua tentunya kenapa saya harus maju lagi, karena kalau saya mau merubah Pelalawan, mau menata Pelalawan, ingin mensejahterakan rakyat, ingin menolong orang miskin, anak yatim, itu memang harus jadi bupati. Karena kebijakan SUTU itu di bupati. Anggota DPRD itu paling maksimal secara anggaran itu bisa membuat kebijakan itu paling 5%. Artinya 95% ditentukan oleh seorang bupati. Tapi kan dari anggota dewan itu juga sebagai pengawas loh Bang. Iya. Nah, terus kan bisa juga dong di sana. Ya, pengawasan kan tidak disisen. Pengawasan kan controlling saja. Kan yang dikontrol kan belum tentu mau dikontrol ya kan.
diawasi, diberikan masukan, kan belum tentu semua masukan anggota dewan diikuti oleh eksekutif atau bupati atau gubernur, ya kan? Artinya kebijakan yang utuh itu, yang paripurna itu kebijakannya di bupati dan gubernur. Yang mau buat rakyat sejahtera dengan cara apa itu gubernur. Anggota dewan beri masukan caranya begini, ya, pakai jalan A, bisa jadi bupati saya pakai jalan B saja, ya kan? Atau anggota dewan bilang jalannya pakai jalan C saja, kata bupati saya pakai jalan A saja, ya kan? Karena kebijakan yang utuh itu walaupun proses budgetingnya ada di DPRD, tapi proses awalnya, proses penganggarannya ada di pemerintah. Pemerintah eksekutornya, perencanaan awalnya di pemerintah dan eksekutornya pun di pemerintah. Jadi bahasanya kewenangan itu nggak ada di kita di dewan. Kewenangan sebetulnya ada di nggak besar. Tidak sebesar yang tidak, dibayangkan. Tidak menentukan. Tidak menentukan. Ya kan? Apa bukan karena obsesif Bang untuk menjadi bupati? Saya pikir kalau obsesif, alhamdulillah saya hari ini kan wakil ketua DPRD Provinsi Riau. Ya. Artinya secara kekuasaan sebenarnya jabatan sudah lumayan, saya pikir lumayan baik lah, ya kan? Kalaupun tidak dibilang mentereng, ya kan? Oh ya, nanti didengar teman yang DPRD bilang nggak mentereng gimana nih? Oh ya, maksudnya ya mungkin bagi sebagian orang kan tidak mentereng ya. Ya, kita anggap ini apalah jabatan, saya pikir amanah saja. Tapi intinya bagi saya adalah bagaimana saya bisa menghabiskan sisa hidup saya untuk bisa membantu banyak orang. Terutama orang miskin, anak yatim. Dan membangun negeri ini jauh lebih baik. Dan membangun harus dengan hati. Saya pikir kita butuh pemimpin bupati yang membangun dengan hati. Bukan ini jadikan ladang duit. Tapi ini adalah insya Allah jadi ladang hamal bagi kami ke depan. Oke. Ini kan bahasanya nih kayaknya bahasa tinggi nih, ladang amal, ya kan, dengan hati nurani segala macam gitu loh. Ini reborn. Lalu keputusan pertama saya harus reborn, kapan? Masih ingat gak? Tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa? Kalau keputusan rebornnya saya sebenarnya serahkan dengan Allah, dengan Tuhan. Karena memang saya orang yang tidak mau memastikan hidup. Karena hidup ini semuanya selain kita bermimpi, tentu sudah ada rencana Allah, rencana Tuhan. Ketika istri bertanya, keluarga bertanya pun saya selalu menjawab insya Allah. Artinya saya pun tidak bisa dalam setiap doa saya cuma minta dengan Allah. Kalau memang jadi bupati Pelalawan ini baik bagi masyarakat banyak, baik bagi orang miskin, baik bagi anak yatim, dan baik bagi keluarga dan orang banyak, tentunya saya minta dengan Allah dimudahkan. Tapi kalau tidak baik, ya Allah jauhkan saya. Dan proses ini ternyata dimudahkan Allah. Dimudahkan Allah, akhirnya artinya dukungan-dukungan partai politik mengalir untuk kita. Kalau dukungan partai politik inilah yang menentukan, itu bagian dari Allah memudahkan urusan. Tapi kan setidaknya ada dari kita juga dong. Harus maju lagi nih. Ya. Kan niatnya tadi kan mau membantu masyarakat di ya. sana. Itu kapan? Itu yang saya. Kalau dari hati sih sebenarnya dari awal semenjak. Jadi begitu, kita kan prosesnya gini. Abang kan beda 1.500 lah ya suara dengan yang incumbent yang dulu gitu, yang 5 tahun yang lalu. Terus maju kita ke provinsi. Ke MK. Maju ke MK kalah. Ya. Apakah setelah MK mengatakan bahwa gugatan kita kalah, saat itu gue 5 tahun lagi maju lagi? Oh ya, saya setelah pilkada memang di hati saya tetap mengatakan saya harus menuntaskan, harus maju lagi di pilkada Pelalawan. Apalagi setelah yang membuat saya semakin yakin adalah setelah pasca berapa tahun pemerintahan Pelalawan hari ini, Bupati hari ini. Saya melihat tidak ada perkembangan, perubahan yang signifikan di Pelalawan. Gitu. Ya, dengan segala potensi yang dimiliki Pelalawan itu tidak ada perubahan yang signifikan. Pelalawan masih seperti itu saja. Bahkan Pangkalan Kerinci yang merupakan ibu kota kabupaten dan wajahnya Kabupaten Pelalawan tidak ada perubahan yang signifikan, bahkan jauh dari harapan masyarakat.
gitu. Kan biasanya kan kalau kita sudah bertarung nih, Ya. bertarung oke deh, Zukri waktu itu dengan Anas Badrun. Nah, terus Pak Haris misal. Kan biasanya kalau kalah ya udah, tapi kan biasanya kita itu kan di pentas pilkada. Ya. Setelahnya kan kalau memang ada yang bagus kita, maksudnya kita koordinasi terus kan, Ya. terus. Apalagi kan abang kan dapilnya dari sana, Ya. ya kan? Nah gitu. Jadi tentu ada koordinasi. Apakah ada semacam tiktokan gitu? Kira-kira ada sesuatu yang punyanya Zukri, Anas kemarin itu yang bisa dipakai atau apa? Nggak ada sama sekali. Sampai hari ini tidak ada yang diadopsi. TikTokannya bagi saya silaturahmi biasa saja. Karena saya tidak mau jadi pemimpin yang pendendam. Saya tidak pernah dendam dengan Pak Aris, tak pernah sakit hati apalagi benci. Karena saya maju bupati kan bukan karena dendam dan benci. Saya tak mau jadi pemimpin karena sakit hati. Tapi benar-benar maju bupati karena ketulusan hati. Jadi rencana maju itu tetap sudah muncul pada saat begitu MK mengatakan gugatan putus, apalagi setelah 5 tahun tidak ada pembangunan yang. Iya, saya pikir mungkin pasca MK memang saya tidak berpikir politik dulu. Karena pasca MK saya lebih konsentrasi berpikir ekonomi. Oke. Ya. Memperbaiki situasi ekonomi. Iya, memperbaiki setelah maju situasi ekonomi. Habis-habisan tuh pada 5 tahun lalu. Bukan habis-habisan, ya mau dihabisin sebenarnya nggak ada. Ya, habis-habisan dengan kondisi keterbatasan lah. Oke. Ya, dengan kondisi terbatas harus membutuhkan logistik dan biaya. Ya, Itu kan? realistis ya. Realistis, Kita ya. realistis dulu gitu ya. Dan menjelang 2019 akan masuk lagi ke event politik pemilu. Di situ memang saya mengambil sikap lagi. Mengambil sikap karena memang waktu itu saya ada 2 pilihan. Saya harus maju ke provinsi atau maju DPR RI. Ada yang mendorong saya maju ke DPR RI, ada juga yang mendorong saya maju ke provinsi saja. Ya, akhirnya mengambil sikap berkoordinasi dengan teman-teman, dengan orang-orang yang sudah mensupport dan membantu saya selama ini. Akhirnya memang simpatisan banyak berharap saya maju ke provinsi, tidak boleh ke DPR RI. Alasannya? Karena kalau saya maju DPR RI menurut Susah mereka balik lagi saya nanti. nggak mungkin maju bupati lagi. Gitu ya. Akhirnya diambillah keputusan sudah maju di provinsi lagi. Jadi itu sudah setelah dari situ. Tapi ada Artinya 2018 itu sudah mengalir. Tapi apa ada sedikit sih ya dari selentingan seperti itu. Berarti menjadi anggota DPR ini menjadi batu loncatan untuk menjadi bupati. Saya pikir tidak batu loncatan. 2 kali soalnya. Semuanya kan tidak ada yang pasti dalam hidup. Kalau batu loncatan itu kan tentu sesuatu yang memang dipakai untuk itu, ya kan. Saya kan sudah sampaikan di awal tadi bahwa bagi saya semua ini rencana Allah. Saya pun tidak bisa memastikan itu. Tapi kalau memang ternyata diizinkan Allah ya, artinya hari ini dimudahkan semuanya. Tapi kalau tidak diizinkan, tentu dengan cara Allah juga menghalangi saya tidak maju bupati. Artinya saya tetap bisa bertahan di DPRD provinsi. Jadi strategi ini diputuskan sendiri atau sudah dengan teman-teman di partai atau gimana sih? Ya tentu mendengar juga masukan dari teman-teman di partai, masukan teman-teman di bawah, simpatisan, konstituen. Masukan itu tentu kita dengar juga. Harapan tentunya kan. Hari ini kan ada harapan besar juga dengan saya. Saya kan tidak mungkin dong mengecewakan 67.000. Paling tidak kan masih ada gitu 67. ya paling tidak kan separuh dari itu. Oke. Kalau separuh dari itu kan 4 paslon loh soalnya nanti. iya, paling tidak ada separuh dari itu yang berharap yang sudah memilih saya kan. Dari 67.000. Berarti kan ada sekitar 33.000 lebih yang berharap saya jadi bupati. Bisa jadi kan. Gitu ya. Oke lah. Tribuners, tadi kita sudah dengar dari Bang Zukri kira-kira perjalanannya kenapa sampai ribon kembali. Sebentar lagi kita ingin tahu tentang pemaparan dari Bang Zukri. Kira-kira pelalawan saat ini seperti apa sih dibandingkan dengan pelalawan waktu dia maju 5 tahun lalu. Nah, kita akan tahu setelah kita kembali yang satu ini.
Ragam informasi terkini kami hadirkan tiada henti. Simak tribunpekanbaru.com. Oke Tribuners, tadi kita terhenti pada saat kita bicara tentang perjalanan upaya dari Bang Zukri untuk mencalonkan diri kembali. Tadi sempat disinggung bahwa salah satu yang membuatnya untuk tetap mencalonkan diri itu adalah melihat situasi pelelawan saat ini. Boleh dong Bang digambarkan kira-kira pelelawan 5 tahun yang lalu dengan pelelawan yang 5 tahun saat ini, yang saat ini. Ya, saya pikir begini, kalau kita bicara pelelawan, pasti semua tahu bahwa pelelawan ini sebenarnya punya potensi yang luar biasa. Kita hari ini punya salah satu kabupaten dengan jumlah dengan perkebunan sawit terluas di Provinsi Riau. Kita punya industri ATI, Pulp and Paper, bahkan RAPP terbesar di Asia Tenggara. Ya, kita juga punya potensi swasembada padi, beras di satu kecamatan di Kuala Kampar, dan kita juga punya potensi, bukan potensi tapi juga penghasil minyak, dan juga hari ini punya penghasil gas. Ya. Nah, di Kecamatan Langgam, di Kerumutan juga minyak. Jadi sebenarnya dari potensi-potensi ini artinya sebenarnya pelelawan sangat kaya. Tinggal ini kalau dimanage dengan baik, tentu akan membuat rakyat sejahtera. Itu potensi itu sudah ada dari yang kemarin dan sekarang lebih berkembang lagi. Iya, dari kemarin kan ini sudah ada. Iya. Jadi sudah ada. Kalau saya bilang perubahannya hari ini mungkin semua rakyat tahu. Kita lihat kalau Mbak Asana pergi ke Kerinci saja yang merupakan etalase wajahnya Kabupaten Pelalawan, tidak ada perubahan signifikan, tidak ada ikon, dan tidak ada sesuatu yang menarik. Ya kan? Kerinci seperti itu saja. Bahkan mungkin menjadi kota yang membuat orang jadi suntuk, ya kan? Orang tidak tahu mau refreshing kemana, ya kan? Mau hilangkan kepenatan. Bahkan Pangkalan Kerinci sekarang ini sudah menjadi salah satu kota yang ketika musim penghujan sudah banjir. Gitu ya. Oh, sudah banjir sekarang. Ini juga problem. Sebagai ikon dari Pelalawan. Iya, ikon Pelalawan. Padahal Kerinci sangat strategis secara geografi, ya kan? Berada persis di lintas timur, ya kan? Yang dilewati orang dari manapun, dari Jawa pun harus melewati Pangkalan Kerinci, ya kan? Kalaupun lewatnya udah lewat ke pinggiran ya, lewatnya. Ya, intinya kan ibu kota Kabupaten Pelalawan. Nah, ini kan tidak tertata, ya kan? Pembangunannya, tata ruangnya juga tidak jelas, ya kan? Nah, potensi-potensi ini yang tidak dimanfaatkan. Hari ini angka kemiskinan kita masih stuck. Bahkan jumlahnya 45.000. Nggak menurun? Tidak menurun. Bahkan kita di bawah Provinsi Riau. Secara persentase mungkin menurun karena jumlah penduduk meningkat. Tapi secara jumlah orangnya itu stuck. Bahkan naik, ya. Naik dan stuck. Ya, dari tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya di 45.000, turun 43.000, sekarang naik 45.000 lagi. Perkirakan angkanya segitu. Itu berdasarkan data BPS yang kita dapat. Angka pengangguran 11.000. Artinya tidak inline, tidak equal dengan industri yang ada. Iya, dengan industri perkebunan, dengan industri ATI, seharusnya pengangguran angkanya kecil. Sekarang 11.000 Serakat Kabupaten Pelalawan, berarti 11.000 orang nganggur. Nah, ini kan menjadi PR besar, ya kan? Dengan posisi yang potensial tadi, dengan potensi yang dimiliki begitu besar, kalau masih angka nganggurnya tinggi kan, tentu harus kita harus berpikir bagaimana memberikan solusi supaya rakyat sejahtera dengan potensi yang dimiliki. Jadi itu yang dilihat masalah sekarang Pelalawan saat Iya, daerah-daerah terisolir juga masih tinggi. Kuala Kampar masih terisolir. Jauh ya, karena dia di ujung timur. Ya, orang masih mengandalkan akses sungai, laut. Kalau akses sungai laut berarti kan terisolir, tertutup. Infrastruktur ke sana gimana? Belum tuntas kan. Jalan lintas Bono sampai Sokoi itu yang menghubungkan langsung ke timur. Ibu kota kecamatan itu belum ini. Maka kita itu wilayah timur soalnya kan? Iya. Timur dari kita, Iya. dari Pelalawan, dari Kerinci. Iya. Jadi kecamatan sebagian di Kecamatan Teluk Meranti, Kecamatan Kuala Kampar kalau menurut saya masih kategori terisolir. Masih terisolir. Ya, infrastrukturnya jauh dari harapan.
dari desa ke desa itu bisa 1 jaman. Desa ke desa Oh ya, bisa 1 jaman karena infrastrukturnya masih tanah. tanah, dan kalaupun ada jalan ini hancur, sangat memprihatinkan. Tapi musim hujan kayak gini habis tuh ya. Oh habis, kalau musim hujan itu sangat habis. Saya pernah dari ibu kota kecamatan itu ke satu desa namanya Sungai Upi, Sungai Solok, Sungai Upi itu memakan waktu hampir 2 jaman lebih. Sekali pergi. Ya, berarti kalau bolak-balik berarti 4 jaman lebih, mau 5 jaman. Musim kampanye kayak gini habis waktu dong ya. Ya, menghabiskan waktu. Oke Bang, kan itu kan kalau kita lihat dari sisi pembangunan ya kan. Iya, pembangunan masih banyak. Beda antara yang 5 tahun lalu dengan saat ini. Iya, Lalu, saya kasih contoh saja. Di Ukui Kerumutan, itu di salah satu daerah Kerumutan itu penghasil minyaknya Pelalawan. deket ngarah ke Lirik sana ya. Iya. Oke. Itu infrastrukturnya jalannya sampai hari ini Enggak juga. belum tuntas. Ya kan? Di situ ada perusahaan-perusahaan besar, Ya. ada perusahaan sawit, ada Pertamina juga di situ. Tapi Lintas timur. iya, tapi jalan tidak tuntas. Tapi itu kan kalau lintas timur itu jalan nasional dong Bang. Enggak, bukan masuk ke dalam lagi, Oh. ke ibu kota kecamatan. Oh, jadi maksudnya bukan jalan lintas. Oh, kalau jalan lintas timur ya? tentu kan nasional. Itu wilayah nasional. Ya, nasional kan hari ini kan hampir semua sudah tuntas ya kan. Paling kalau ada adalah river saja kan. Itu kan tadi kita bicara tentang perbedaan pembangunan dari 5 tahun lalu dengan sekarang. Lalu kalau perbedaan antara calon pemilih kita. Nah, tadi kan Abang sudah singgung. Dari 67.000 5 tahun yang lalu, buruk-buruknya kita dapat di setengahnya lah, 30-an. Dan kalau kita dapat 30-an itu pemilih yang lalu. Nah, sementara kita sekarang punya kita mau lihat dulu deh. Kan kemarin kalau nggak salah sudah jalan ke semua kecamatan ya, 12 kecamatan, 118 desa sudah semua dimasuki. Sudah. Ada 520 titik. 520 titik pertemuan. Titik ya. Nah, kalau dilihat dari pertemuan itu semua, kira-kira ekspektasi masyarakat 5 tahun lalu dengan yang ditemui saat ini seperti apa? Saya pikir ekspektasinya malah meningkat. Oke. Nah, Terhadap Zukri dan Nasar. Ya, ekspektasinya sangat meningkat. Menurut saya persentasenya tentu di atas persentase yang kemarin. Kalau kemarin kita dapat di 48,5% hasil suara kita, saya pikir di 2020 akan meningkat. Tinggal peningkatannya saya pikir juga tidak terlalu besar karena memang akan terbagi di ada 3 pasang lagi. Ya, tapi secara umum itu mengalami peningkatan. Apalagi tentunya dengan program-program yang kita siapkan. Artinya kita mencerdaskan masyarakat dengan program. Ya. Dari 4 paslon, jadi kan saya bicara tadi di sini kan 33 itu kan baru Kalau 33 kan saya bicara orang berharap lama, dulu. Yang lama itu minimal yang lama itu masih berharap separuh dari itu. Makanya kan kita kalau kita mau dapat 50%, berarti kan kita harus nambah sekitar 70.000 lagi orang nih. Dari 209 lebih mata pilih, ya kan? Kan sekarang 209.000 mata pilih lebih. 220. 220 ya? 220. Oke. Berarti kan kita harus dapat di atas 110. Ya, 120 lah kita mau ambil misalnya. Kita perkirakan ya akan mencoblos itu kan di angka 80% maksimal. Artinya ada di 170-an. Ya. Nah, setengahnya ada kita ambil di ya, sana. kalau setengahnya kan berarti kita butuh di 80 ribuan sekian. 90 supaya ya, 90 ribu aman. Oke. Dari mana itu? Hah? Kan ada 4 paslon nih soalnya. Ya, dari tentunya saya pikir dari masyarakat suaranya. Mungkin basis-basis mana yang kira-kira diharapkan bisa Saya pikir menyumbang? ada beberapa kecamatan yang dulu tidak menjadi basis saya, tapi hari ini insya Allah kita bisa menang besar di situ. Dan saya tidak perlu sampaikan dong kecamatannya, tapi kita yakin mayoritas kecamatan akan kita menangkan di Kabupaten Pelalawan. Ya, soalnya kan ini Dari 12 kecamatan, insya Allah kita menang mayoritas besok. mayoritas. Ya. Kalau mayoritas berarti di atas 6 kecamatan. Oh iya dong, di atas 6 kecamatan. Nah, kalau tadi kan kita bicara di sini Bisa kan, 8 sampai 10 kecamatan. Oke, 8 dengan target di atas 50, Ya. tapi kan ini Bang Zukri mengatakan saya akan naik sekitar 3-4% dari tahun lalu. Yes. Ini berarti suara dari kompetitor kita yang dulu itu yang akan terpecah. Oh ya, bisa jadi. Seperti itu. Iya, benar. Itu Seberapa kan yakin kalau seperti itu? saya pikir saya harus sangat aku yakin.
Dari mana kira-kira hitungannya? Ya itu hitungannya kan tingkat kepuasan publik, tingkat kepuasan masyarakat dengan pemimpin hari ini, ya kan? Karena yang maju juga salah satunya kan dianggap adalah kerabatnya petahana, ya kan? Artinya itu akan cara berpikir masyarakat kan pasti sama. Kalau tidak ada perubahan signifikan, tentu rakyat merasa ini perlu diperbaiki. Kalau menurut Bang Zukri ini kira-kira dengan empat paslon lebih menguntungkan Zukri atau akan merugikan Zukri? Lebih memudahkan Zukri atau akan mempersulit Zukri untuk dapat suara? Kalau untuk dapat suara tentunya bisa mengurangi karena akan terpecah. Apalagi dua paslon berada di sama wilayah dengan saya di Pangkalan Kerinci, tentu bisa memecah suara di Kerinci sendiri. Tinggal lagi tingkat pecahnya signifikan atau tidak, ya kan. Menurut saya pasti pecah, tidak bisa dihindari, ya kan. Tapi menurut kita juga tidak terlalu signifikan, ya kan. Artinya kita masih, insya Allah masih bisa unggul. Kalau ditanya lagi misalnya di kecamatan lain, tentu akan dirugikan, walaupun irisannya menggerusnya tidak besar, tapi akan mengurangi. Tapi di sisi lain juga tentu bisa menguntungkan. Karena menguntungkan, karena dengan banyak paslon berarti banyak orang yang mengontrol paslon lain, ya kan? Gak khawatir nanti suara kita hilang tuh? Ya kan, semua paslon kan saling mengontrol kan? Ya 3-4 pasang ini kan saling mengintai semua, ya kan? Kalau cuma 2 pasang berarti cuma ada kita dan lawan yang mengintai. Itu mudah diukur ya kalau kayak gitu ya? Iya, mudah diukur kan. Dan mudah orang untuk melakukan manipulasi segala macamnya. Kalau dengan 4 kan semuanya ngintai. Itu pun orang masih dengan intelijennya jalan ya untuk mencari tahu. Iya, mesti insyaallah ya. Oke lah, Tribuners, tadi kita sudah mengulik sedikit tentang kesiapan dari tim paslon Zukri Nasar untuk di Pelalawan. Kita akan kembali sebentar lagi untuk mengetahui lebih dalam apa sih yang bisa dilakukan seorang Zukri dan Nasar di Pelalawan nantinya. Kita tunggu sesaat lagi. Ragam informasi terkini kami hadirkan tiada henti. Simak tribunpekanbaru.com. Tribuners, tadi kita sudah mencari tahu dari Bang Zukri kira-kira apa sih masalah di Pelalawan saat ini. Nah, sekarang kita pengen tahu dari Bang Zukri, kira-kira apa sih obat yang perlu dikasih ke Pelalawan? Kan kalau Pelalawan dianggap sakit, tentu ada obat. Nah, kira-kira apa sih yang ditawarkan oleh seorang Zukri dan Nasar? Ya, saya pikir kalau obatnya ya pasti bagaimana kita menyelesaikan pengangguran, bagaimana menuntaskan kemiskinan, ya intinya rakyat harus sejahtera. Cara mensejahterakan rakyat seperti apa? Kan gitu pertanyaan. Hari ini dengan potensi yang dimiliki, kalau supaya orang tidak nganggur, maka kita harus siapkan tentunya lapangan pekerjaan. Cara menyiapkan lapangan pekerjaan tentunya harus membuka usaha, ya kan? Lapangan usaha harus terbuka. Nah, untuk membuka lapangan usaha itu tentunya harus ada terobosan. Salah satu terobosan kita adalah kita harus pintar memanfaatkan bahwa industri yang ada, kita harus bisa membuat industri turunannya di Pelalawan. Oh ya, turunannya. Misal kita bicara sawit, CPO, mestinya kan kita sudah harus mempersiapkan turunannya di Pelalawan. Padahal ada lebih dari 100 item, ya kan? Turunan dari CPO itu yang bisa dibuat. Kita bicara sabun batangan, bicara coklat pun bahkan bahan bakunya juga dari CPO. Bicara body lotion, bicara kosmetik, bahan bakunya juga dari sawit. Kalau ini bisa kita lakukan, artinya kan lapangan pekerjaan sangat terbuka. Orang-orang tidak nganggur, ekonomi sangat bergerak, semua akan menikmati. Belum lagi kita bicara industri pulp and paper. Ya, hari ini RAPP juga sudah bergerak. Sarayon. Artinya maka kita punya program, kita akan bangun pabrik percetakan buku terbesar dan tekstil terbesar di Indonesia. Buku udah ada? Apa? Belum kan? Kan baru kertas. Oh, kertas ya. Sorry ya. Kita beli buku tulis saja masih masih dari Jawa. Ya kan? Padahal kertasnya di sini. Ini udah ada tiktokan belum dengan pihak sana? Oh ya, kita udah sampaikan, ya kan?
Artinya kan ini punya pemerintah, bukan punya Jukri. Ya, punya pemerintah. Ya kan nggak mungkin dong, kertasnya kita kirim ke Jawa, sampai di Jawa jadi buku tulis, habis itu dikirim lagi sini baru kita beli. Kalau kita buat di sini ya minimal paling tidak Value added-nya ada di sini. value added-nya di sini. Artinya lapangan pekerjaan akan terbuka besar, ya kan? Belum kalau kita bicara tekstil. Dengan rayon kita bisa bangun tekstil, artinya kita sudah bermimpi besok Bandungnya, bukan Bandungnya Riau saja, tapi mungkin pusat konveksi itu akan berpindah di Kabupaten Pelalawan. Yakin Bang? Oh, sangat mungkin. Sangat mungkin. Tinggal tahu saya itu memang menjadi programnya provinsi loh ya, kalau nggak salah. Saya belum melihat ke sana. Dengan adanya RAPP yang ya kalau dulu kan rayon belum, provinsi belum. Saya pikir belum ya. Ya. Ini menjadi program kita. Ya. Karena memang posisinya ada di Kerinci Pelalawan. Ya kan? Itu harus punya value added untuk masyarakat yang ada di Pelalawan. Sangat memungkinkan, sangat terbuka lebar. Kalau dan kita sudah mempersiapkan ini SDM-nya dari sekarang. Seperti apa tuh programnya? Ya, kita sudah menyiapkan, besok kita akan kuliahkan, sudah mulai menata orang kuliah desain grafis, orang kuliah desain fashion, semuanya sudah kita siapkan dari sekarang. Artinya beasiswa disiapkan sudah mengarah ke sana. Sampai kita akan mempersiapkan universitas, karena kita ingin STP itu besok merger jadi Universitas Pelalawan. Ya, menjadi Universitas Pelalawan yang kita konsen untuk teknik adalah jurusan teknik, ya kan, baik teknik industri, ya kan, teknik olahan makanan dan teknik-teknik lainnya. Tadi Bang Zukri bilang kan bagaimana sudah akan bikin universitas. Sementara kita tahu lama sekolah di Pelalawan masih 8, ya, masih 8, ini menjadi problem. Sampai 2 SMP. Iya, 2 SMP yang jadi problem, ya kan. Tentunya kita kan harus mulai memperbaiki ini dulu. Karena kalau kita hitung 1 tahun itu lulusan SMA, SMK sederajat itu di Pelalawan itu masih di angka lumayan, angkanya sampai 3.000-an. Yang kerjaan kayak gitu aja, untuk yang misal kita bikin pabrik segala macam, minimum SMA loh ya itu. Ya, makanya kita siapkan nanti balai siap kerja. Balai siap kerja ini akan disesuaikan dengan kebutuhan pasar, ya kan. Kita akan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan industri sawit. Mereka butuhnya seperti apa, balai siap kerjanya benar-benar dilatih dan bersertifikasi tentunya besok. Anak-anak nganggur itu punya sertifikat yang mereka bekerja dimanapun diterima. Tapi ini memang siap kerja kita ciptakan. Jadi mereka keluar sudah siap kerja karena kerjasamanya sudah terbangun TikToknya dengan perusahaan. Kamu butuhnya apa perusahaan A? Kami butuhnya ini, diperkirakan tahun ini berapa, tahun ini berapa. Jadi kita udah punya. Ada link and match-nya ada nggak? Oh, mesti dong, mesti dibangun. Karena kan semuanya kan harus membangun Pelalawan secara utuh. Ya kan? Bukan cuma pemerintah, tapi seluruh stakeholder komponen. Pengusaha juga harus mau dong membuat rakyatnya sejahtera. Karena harapan dari sebuah industri kan harus rakyat sejahtera. Nah, belum lagi kita bicara Pelalawan, kenapa Riau ini ketika COVID-19 tidak mengalami pengaruh efek ekonomi terlalu signifikan, ya kan? Karena memang mayoritas provinsi Riau ini adalah petani, terutama adalah petani sawit. Kita 52% PDRB Kabupaten Pelalawan itu disupport dari yang namanya produk olahan, baik itu pulp and paper dan CPO. Tapi 37% PDRB kita itu dari petani dan perkebunan. Itu yang bikin kita tidak terlalu goncang. Maka ke depan kita supaya rakyat tidak goncang, maka petani ingin kita sejahterakan. Itu nanti ke depannya. Iya, ke depan petani kita sejahterakan. Tentu kan banyak sekali sih sebetulnya program yang sudah disiapkan oleh Zukri Nazar. Satu yang paling utama itu apa? Dari semua program kita bikin, yang kira-kira yang paling urgent itu apa? Ya, yang paling urgent tentu memperbaiki infrastruktur dan menata wajah kota. Kesejahteraan saya pikir nomor one lah. Nomor 2. Ya, kesejahteraan nomor 1 dong, wajib. Ya, saya pikir kesejahteraan. Ya, kesejahteraan, semuanya kuncinya kesejahteraan. Nomor 1 jadi pemimpin kesejahteraan. Untuk mensupport kesejahteraan maka butuh infrastruktur baik. Untuk orang menuju sejahtera maka dibutuhkan orang punya pendidikan yang baik. Untuk orang supaya sejahtera dia butuh kesehatan yang baik. Kalau dia sehat dia bisa bekerja dengan baik. Kalau dia punya pendidikan yang baik dia bisa akan dapat penghasilan salary yang baik. Jadi semua yang dilakukan pemerintah ada endingnya adalah kesejahteraan.
Jadi semuanya logika seorang pemimpin, rakyatnya sejahtera. Dan itu adalah kunci yang didapat waktu turun ke 570 titik itu. Iya, 520 titik kita temukan masih banyak harapan masyarakat yang lari dari kesejahteraan. Oke, Bang Zukri, tadi kan ini reborn, sudah punya planning dan lain-lain. Kita punya rencana, Allah yang menentukan. Ya. Kata orang-orang bijak, kekalahan adalah kemenangan yang tertunda. Ya. Kalau kata-kata bijak ini terjadi, alhamdulillah, berarti kita menang. Tapi kalau kita kalah gimana? Insya Allah saya yakin sekali ini Allah izinkan saya jadi bupati Pelalawan. Oke. Itu aja jawabannya. Tapi kalau Allah nggak ngasih? Insya Allah Allah kasih, insya Allah Allah izinkan saya jadi bupati Pelalawan. Ya. Oke lah. Sepertinya Tribuners, Bang Zukri ini sangat pede dengan kemenangannya. Nah, nanti kita akan lihat tanggal 9 Desember 2020 nanti. Oke lah, mungkin Bang Zukri bisa kasih sedikit apa sih yang perlu disampaikan ke masyarakat, terutama ke pemilih kita di Pelalawan dalam hal pilkada ini dikaitkan dengan pandemi sekarang ini. Baik, buat seluruh masyarakat Pelalawan, 9 Desember adalah hari yang sangat menentukan nasib kita 5 tahun ke depan. Kita harus dapat manfaat dari seorang bupati. Kita memilih bukan cuma untuk 1 hari. Jangan untung 1 hari, tapi 5 tahun kita tidak apa-apa. Insya Allah, saya hari ini, kami pasangan Zukri Nasar itu sudah berkeliling 520 tempat. Dan tentunya buat masyarakat Pelalawan, kami tidak bisa memberikan bapak-bapak, ibu-ibu duit di pilkada ini. Tapi insya Allah kami akan berikan kehidupan 5 tahun ke depan yang jauh lebih baik dari hari ini. Insya Allah bersama-sama kita menolong orang miskin, menolong anak yatim, menolong janda tua, menolong imam masjid, garim, menolong tokoh-tokoh agama lain, membantu membangun negeri ini jauh lebih baik. Semuanya di tangan kita. Dan ini akan menjadi ladang amal dan ibadah bagi kita semua. Jadi jangan egois dengan kepentingan kita pribadi, apalagi kepentingan cuman semata karena sesuatu yang sifatnya sesaat. Begitu Bang? Ya. Oke, terima kasih Bang Zukri sudah mau hadir di studio Tribun Pekanbaru.com hari ini. Ya. Kita serahkan kepada yang di atas, rencana boleh kita lakukan, tapi hasilnya kita tunggu tanggal 9 Desember nanti. Amin. Mudah-mudahan apa yang diharapkan bisa terwujud. Oke Tribuners, itu tadi perbincangan kita, bincang pilkada dengan Paslon Zukri Misran yang akan berpasangan dengan Nasaruddin untuk pilkada di Pelalawan. Kita singkat, tapi mudah-mudahan ada sedikit gambaran tentang Pelalawan 5 tahun ke depan jika nanti Zukri ini akan diridhoi Allah untuk bisa menang. Ya. Demikian Tribuners perbincangan kita hari ini. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.